Selamat pagi sahabat RPK dimanapun berada. Seperti biasa setiap Senin pagi kita mengudara dengan program obrolan sehat dan berisi. Topik kita pagi ini adalah topik kita hari ini adalah membangun semangat persaudaraan di Cirebon. Cilegon, Pak. Ya, oke, betul Cilegon, sama-sama Ci ya. Maaf, biar seger dulu ya. Oke. Baik, telah hadir dua narasumber kita di studio, satu lagi di lapangan. Yang pertama saya sapa dulu Bang Agus Hamonangan. Selamat pagi Bang Agus. Selamat pagi Bang Tony, para pemirsa yang saya kasihi, pemirsa RPK FM. Iya. Salam sehat. Iya, beliau adalah anggota DPRD dari fraksi PSI ya Bang ya. Iya, betul. Iya. Satu lagi Bang Julius Aris, beliaunya adalah dosen di beberapa perguruan tinggi. Kita sapa dulu. Selamat pagi Mas Aris. Selamat pagi. Panggilan akrabnya Julius dan Aris. Selamat pagi untuk pendengar RPK. Iya. Satu lagi Pak Beni, tapi beliau mungkin masih kita coba ya di lapangan ya. Baik. Kita coba dulu diskusi pemanasan dulu Bang ya. Bang Sang sebagai anggota DPRD DKI gitu Bang ya. Banyak nggak Bang kasus-kasus yang katakanlah ya dari kita mengatakan menodai ataupun ya ini nggak sepakat kepada persaudaraan kita di Indonesia membangun tempat ibadah gitu Bang ya. Silakan Bang. Ya, memang fenomena ini ya sudah seringkali terjadi di tiap masa kepemimpinan presiden yang berganti-ganti. Nah, saya lihat ini ada sesuatu yang apa ya harus kita selesaikan secara holistik gitu. Secara holistik artinya kita sudah punya perangkat peraturan ya, yang mana itu di konstitusi yang paling tinggi ya UUD 45 kita di situ mencerminkan bahwa kebebasan beragama ya itu dijamin oleh negara, dan pelaksanaan beribadah baik oleh para pemeluk agama maupun kepercayaan masing-masing itu juga difasilitasi oleh negara. Iya. Tapi kita tidak hanya berdiam di situ saja. Yang menjadi persoalan memang itu adalah pada saat implementasi di lapangan. Artinya implementasi ini sebaiknya juga ya harus ya terus-menerus, terutama dari sahabat saya Pak Menteri, Pak Menak, mensosialisasikan ini ya, bukan hanya katakanlah itu menjadi tugas pokok daripada Kemenak RI, Kementerian Agama, tapi juga diajak Kemendagri ya, Kementerian Dalam Negeri, dan juga tentunya beberapa komponen lain, dan paling utama juga adalah perangkat-perangkat di daerah. Nah, ini juga sama-sama kita lihat ya, fenomena ini kenapa saya katakan sering terjadi, ini juga ada menurut saya ya, kita nanti akan menyisir kepada kesepakatan-kesepakatan yang kalau kita bercermin ke Cilegon itu katanya dulunya ada kesepakatan sebelumnya bupati mereka ya, dan juga hal lainnya juga kesepakatan dengan yang namanya investor yang di situ membangun industri. Saya sangat menyayangkan ya, kesepakatan ini selalu mereka menjadikan andalan ya, selalu menjadikan pembantaian terhadap kerukunan umat beragama. Nah, ini yang tidak boleh. Karena apa? Karena tentu saja selain melanggar yang tadi saya katakan konstitusi, dan ini adalah pembangkangan kepada NKRI. Makanya mohon dengan sangat ya Pak Menteri, baik yang ada di Kementerian Agama dan juga Kementerian Dalam Negeri, ayo kita sosialisasikan ini, tidak ada lagi warga merasa bahwa ini sesuatu yang yang patut mereka perjuangkan. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat meresahkan. Itu barangkali tanggapan atau mungkin yang saya lihat fenomena sekarang ini. Ya, baik, terima kasih Bang Agus. Sebagai katakanlah pendidik akademisi ya, bergerak pula ya di pendidikan teologi, karena ini
juga apa namanya mengarah kepada ya katakanlah nantinya jangan dianggap kita apa ini kan seperti ada ketakutan ya apa mendirikan ibadah itu kristenisasi. Nah, Mas Yuyus coba silakan ditanggapi. Iya, terima kasih untuk sahabat RPK dimanapun berada. Tadi sudah disampaikan sama Pak Agus ya bahwa ini seperti penyakit yang belum bisa disembuhkan sampai sekarang, kasus-kasus yang terkait dengan intoleransi. Padahal sebenarnya kalau kita merujuk kembali ke belakang bahwa sebenarnya pendiri bangsa kita sudah sepakat bahwa Indonesia itu diformat sebagai negara bangsa. Karena Indonesia diformat sebagai negara bangsa, tentu seluruh perbedaan yang memang sudah menjadi identitas melekat bagi bangsa kita itu seharusnya bisa mendapatkan tempat untuk mengekspresikan. Apalagi ini kaitannya dengan hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan masalah keimanan dan kebebasan beragama dan beribadah. Tetapi lagi-lagi bahwa kita tersandra oleh perilaku-perilaku intoleransi yang tampaknya itu justru mendapat lahan subur. Saya tidak tahu apakah ada kekuatan di belakang itu yang kemudian bisa menyuburkan merawat intoleransi yang ada di Indonesia, sehingga cita-cita pendiri bangsa kita bahwa ini menjadi bangsa yang dihuni oleh ragam keyakinan ternyata tercidrai oleh spirit dan intoleransi. Saya mencoba untuk melihat begini, ada satu analisa yang cukup bagus dari seorang penulis buku bagus ya, bahwa toleransi di Indonesia kalaupun itu dilakukan itu masih bersifat paternalistik. Maksudnya paternalistik itu bahwa toleransi dirumuskannya bukan oleh yang kita bersama, tapi toleransi yang ada di Indonesia dirumuskan oleh mayoritas. Nah, mayoritas ini kalau dia berpikir untuk kepentingan bersama tidak masalah. Tapi kalau dia berpikir untuk kepentingan kelompok tertentu, identitas tertentu, ini yang menjadi problem di Indonesia. Dan kita tersandra dalam soal itu. Ya, tersandra dalam soal bahwa toleransi kita masih bersifat paternalistik. Makanya definisi kepentingan bersama selalu direduksi dalam konteks mayoritas-minoritas. Akibatnya yang terjadi seperti sekarang. Dan saya kira apa yang terjadi di Cilegon ini kan bukan hal yang pertama ya. Ini kan karena booming, karena ada media sosial. Tapi yang tidak terblow up atau tidak terekspos, terpublikasi di media itu begitu banyak. Dan ini bisa juga menjadi efek domino. Di satu tempat melakukan tindakan seperti itu, nanti akan bisa merembet ke tempat yang lain. Nah, makanya sebenarnya kesadaran untuk membangun kembali bahwa Indonesia adalah tempat kita bersama, apalagi ini terkait dengan persoalan ekspresi keimanan, saya kira negara harus hadir dalam soal ini. Bukan hanya sekedar memberikan wacana tentang moderasi beragama dan lain-lain, tapi ternyata implementasinya kan tidak sampai kepada level bawah. Justru ini di akar rumput ini yang kadang-kadang bisa, maaf kata, ini bisa dipolitisasi dan kemudian dibajak oleh oknum-oknum tertentu supaya kemudian perilaku intoleransi itu tetap dirawat dengan baik oleh, dalam tanda kutip, oleh satu kekuatan yang tentu itu nanti kita bisa gali bersama-sama. Saya kira itu yang mungkin menjadi bahasan awal. Apakah Pak Beni sudah bisa masuk, Mbak Sarah? Selamat pagi Pak Beni. Halo. Halo. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Beni ya. Rekan-rekan kita sudah hadir di sini. Pak Beni adalah ketua Pak ya, ketua PGIW di daerah Provinsi Banten ya Pak. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi Pak Yuyus. Iya. Pak Agus. Pak Beni. Iya. Salam solidaritas. Pak. Ya. Iya. On-air. Gimana Pak? Kita akan melihat ada apa sebenarnya di Cilegon ini Pak. Kita pengen tahu ini Pak. Ya. Jadi pertama, Kota Cilegon itu bagi kami sebagai kota yang bersejarah. Iya. Karena PGI wilayah Banten hadir dan lahir di Kota Cilegon. Oh Titik iya. awal sejarahnya di sana. Dan yang kedua di sana juga kami jumpai perjalanan persahabatan dengan semua masyarakat
berlangsung dengan baik dan biasa. Iya. Lalu ada bagian-bagian tertentu ketika dalam percakapan, dalam relasi, keinginan untuk hadirnya atau kebutuhan rumah ibadah itu bisa menjadi dinamika tersendiri Iya, iya. gitu. Ya sama seperti ketika kita berempat ngumpul bicara A sampai Z aman-aman saja. Tapi begitu saya bicara menu makanan tertentu, Pak Agus atau Pak Julius merasa, maaf Pak, kita lagi di RPK nih, bahas makanan nanti aja ya. Gitu. Oh, gitu. Nah, Hmm. jadi kalau kita berempat ya oke-oke saja, mau bicara apa, film, mau bicara apapun ya oke. Tetapi ada satu bagian tertentu yang seolah menjadi spesial dan istimewa. Nah, itu sebabnya kalau disebut secara faktual, secara keseluruhan, ya mereka keberatan disebut intoleransi gitu. Kan aman-aman saja kok berempat misalnya, dengan istilah kita berempat. Nah, karena itu ada hal yang sangat penting yang menurut saya yang menjadi pembelajaran bagi bangsa ini, bagi negara, bagi pejabat negara, untuk bisa menuntun satu komunitas masyarakat memiliki kecerdasan untuk bisa mengelola, menata kehidupan bersama. Sehingga ketika bahas satu pokok misalkan rumah ibadah, maka itu dalam kaitan bukan dalam kepentingan komunitas atau kelompok tertentu, tapi itu bagian elemen prinsip dalam kehidupan bersama gitu. Ya dengan analogi tadi, kalau kita kumpul berempat, saat saya bahas minuman itu kan kebutuhan kita berempat sebenarnya, bukan kebutuhan saya gitu. Nah, sehingga bisa berlangsung dengan baik. Nah, dalam hal ini memang ada catatan pengalaman sejarah tertentu di kota Cilegon yang masih terasa hidup oleh sebagian saudara-saudara kita. Nah, itu tugas negara dan masyarakat untuk beroleh titik terang dan pencerahan. Karena sejarah itu kalau dilihat secara objektif itu sudah berbeda di situ. Ya, lagi-lagi sejarah kita masing-masing yang kumpul berempat on air ini kan beda. Tapi kalau saya diajak masuk sebagai bagian sejarahnya Pak Julius, ya rasanya nggak nyambung lah kan gitu. Nah, sejarah Cilegon itu terkait dengan pada masa pra-kemerdekaan. Nah, Pak, nanti kita lanjutkan lagi Pak ya. Kita cerita tentang masa pra-kemerdekaan. Coba standby dulu Pak, kita harus dengarkan yang satu ini dulu. Ya, terima kasih. Ya, kita dengarkan dulu pemirsa yang satu ini dulu. Ya, selamat pagi sahabat RPK dimanapun berada. Seperti program kita biasa, setiap Senin pagi kita bincang-bincang di program Obrolan Sehat dan Berisi. Pagi ini kita membangun, kata itulah topik kita adalah membangun semangat persaudaraan di Cilegon. Program ini terselenggara atas kerjasama RPK 96.3 FM dengan Persatuan Wartawan Nasrani. 44 hari jelang HUT RPK ke-55. Kita tadi sedang bicara dengan Pak Beni Halim bahwa Cilegon itu ada historis Pak ya, historis di zaman sebelum kemerdekaan. Nah, silakan dilanjutkan Pak Beni. Halo. Ya, terima kasih. Iya. Sobat on air. Iya. Rekan-rekan pewarna RPK. Nah, ada bagian sejarah prakemerdekaan yang masih terasa oleh sebagian sobat.
tidak semua sih, sehingga menjadi bagian yang kurang nyaman kalau bersentuhan dengan topik tertentu. Nah, tadi yang saya sebut kalau kita berempat lagi bincang-bincang, terus saya menyampaikan, Bung Tony, yuk kita makan. Nah, itu semua jadi melihat saya tuh. Tapi kalau kita lewati nggak bahas itu, ya kita asik-asik aja. Nah, itu sebabnya menurut saya mungkin ada semangat yang perlu dibangun untuk bisa melewati atau memaknai setiap bagian sejarah itu untuk kepentingan kita bersama gitu. Nah, sekarang kalau terkait dengan persoalan rumah ibadah itu kan seringkali dipahami itu kepentingan komunitas. Padahal pada hakikatnya dalam perjalanan hidup sebagai bangsa dan negara, seluruh kelengkapan sarana yang ada itu menjadi bagian kita bersama-sama. Nah, karena itu dalam kesempatan ini tema yang pas memang ya kita perlu membangun semangat persaudaraan, bahwa persaudaraan itu yang akan membawa kita bisa memahami seluruh perangkat peraturan yang ada itu bukan untuk kepentingan komunitas saya atau komunitas kalian, tetapi ini komitmen kita bersama. Nah, saya sih tetap merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar kehidupan kita bersama, yang menjadi konsensus dasar dari 4 konsensus dasar yang berlaku. Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, itu kan jelas bahwa kita hidup bersama. Sehingga peraturan bersama yang tertuang dalam nomor 9 dan 8 tahun 2006 itu kita sebatas sudah terpenuhi belum 60, 90. Dulu sebelum disahkan maupun setelah disahkan, sosialisasi yang masih selalu saya ingat dan pegang dan saya sampaikan adalah angka 90 itu adalah angka relasi. Nih, ada 90 saudara-saudaramu yang membutuhkan. Oh iya, ada 60 sahabatku yang bisa mendukung. Nah, itu kan filosofinya bagus tuh. Tapi ketika terkait dengan bagian sejarah seolah nggak bisa lah nih. Kok ada tuh 60? Ya terserah mau ada atau tidak. Ya kalau masih sulit diterima ya sulit gitu. Ya seperti istilah tadi yang saya sebut, kalau kita berempat lagi bahas A sampai Z, tiba-tiba saya bahas menu itu, Bapak merasa nggak nyaman di situ. Nah, ini yang saya pikir yang perlu kita lihat sebagai titik awal yang perlu kita tata lagi gitu. Sehingga bukan lagi masalah prosedural, tetapi ada sebuah relasi yang perlu ditegaskan. Nggak apa-apa sih sebenarnya orang untuk kepentingan kita bersama-sama. Nah, ini yang sedang kita jalani bersama dengan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri pasca percakapan 14 September yang lalu di Kementerian Agama. Itu Bu tingkatnya. Makasih. Iya, Bang Agus, ini katakanlah semangatnya tadi undang-undang itu sudah diatur di dalam keseluruhan termasuk perdanya. Cuman tadi Pak Beni bilang ya kesempatan angka ini kok seperti ini gitu ya. Harusnya jangan di angka segitu 60 atau bagaimana ya. Kemudian juga nanti dicurigai. Komentarnya Bang Agus. Ya. Hal seperti ini juga ya di beberapa tempat untuk pendirian rumah ibadah kadangkala menjadi hambatan itu padahal secara administratif. Nah, beberapa teman-teman juga ya aktivis rohaniawan sudah memperjuangkan supaya PKB 3 Menteri ini ya atau SKB 3 Menteri ini sudah pernah dilakukan uji material, tapi memang
entah apa alasannya ya dari yudikatif itu tidak memberikan ya atau tidak memutuskan supaya itu dikatakan cacat atau dikatakan tidak sesuai dengan peraturan di atasnya. Nah, ini perjuangan ini ya menurut saya tidak berhenti di situ saja ya, tetap menjadi perjuangan untuk kembali lagi target yang mau kita penuhi adalah dalam tahun toleransi ini supaya terjadi kerukunan agama tanpa ada pembatasan, tanpa ada ya administrasi yang menghambat. Kenapa saya katakan menghambat? Ya, ini di beberapa tempat. Kalau saya bercerita, misalkan salah satunya adalah kebetulan baru saja ya mengadukan ke kami fraksi PSI dan ke saya kebetulan di daerah Jakarta Selatan ada gereja Batak Karo Protestan GBKP. Ya, ini sejak 2016 sudah mengajukan untuk pendirian rumah ibadah. Dan perlu diketahui juga yang namanya SKB 3 Menteri tadi sudah dipenuhi. Tetapi SKB 3 Menteri tidak berhenti hanya untuk persetujuan tanda tangan daripada warga, juga perlu diketahui oleh lurah. Ya, kalau di tempat yang saya katakan tadi di daerah Jakarta Selatan tersebut. Nah, giliran lurah tidak mau tanda tangan. Nah, saya tidak mau memperpanjang ya apa alasan lurahnya, apa lurahnya juga berpikiran belum sebagaimana yang kita harapkan gitu ya, untuk bisa khususnya DKI Jakarta ya bisa menjadi kota. Kan sekarang ini kan sudah banyak beberapa tempat itu ya Bung ya, di kecamatan sudah dilakukan, bahkan di kelurahan-kelurahan untuk pembinaan kerukunan beragama, dan itu sudah sampai dibuat semacam sayembara gitu, kerukunan beragama di kelurahan, kemudian meningkat di kecamatan sampai ke provinsi, dan itu sudah dilakukan. Nah, menurut saya kembali lagi SKB 3 Menteri pernah juga kita komunikasikan terkait problem di lapangan dari wali kota ya, pihak wali kota Jakarta Selatan menyampaikan FKUB juga ya, mereka siap membantu supaya SKB 3 Menteri itu bisa terpenuhi. Artinya mereka siap untuk bersinergi, siap untuk berkoordinasi, tetapi kembali lagi ternyata hal itu hanya sebagai pemadaman sementara, maksudnya untuk penenangan sementara aja, tetapi kembali tidak terlaksana. Dan saya terus terang dalam kesempatan ini menyampaikan belum ada keseriusan ya untuk FKUB, untuk pihak-pihak terkait kewilayahan ya, para pejabat daerah, padahal mereka punya kewenangan. Sama seperti di Cilegon, ya wali kota punya kewenangan. Sama-sama kita lihat, ya mohon izin Pak Beni dipanggil ke kementerian, ya Kemenak, itu justru di situ baru beliau menunjukkan ada kepedulian, ya ada dukungan yang progresifnya, ya. Beliau kalau tidak salah menyampaikan sedang proses, ya ada 51 dukungan dan tinggal memenuhi yang kurang. Nah, makanya kembali SKB 3 Menteri menurut saya sudah saatnya ya itu dicabut untuk kerukunan umat beragama di Indonesia. Dicabut dan tentunya bisa diganti, atau bila perlu, mohon maaf Pak Beni ya dan teman-teman rohaniawan lainnya, menurut saya ya kita namanya kebebasan beribadah, kemudian untuk mendirikan rumah ibadah, tempat kita beribadah yang menurut kita layak, itu menurut saya sesuatu yang sesuatu yang sifatnya individual, hubungan kita pribadi dengan Tuhan kita ya, dengan Allah kita. Kita butuh teman ya untuk kenyamanan, tapi menurut saya tolong dihargai ya. Kita tidak perlu harus ada 60, tidak perlu harus ada 90,
karena ini hubungan pribadi. Inilah kembali lagi saya katakan, tolong ya sahabat saya Pak Menteri, Menteri Agama Pak Yakut, dan juga Menteri Dalam Negeri, bahkan Menteri Pendidikan, ya ini sudah harus sosialisasi yang lebih gencar, baik di sekolah, baik di tempat-tempat beribadah. FKUB ya menurut saya harus berperan lebih aktif. Saya beberapa kali juga mengkomentari bagaimana FKUB ini justru pada saat kita butuhkan ya mereka tidak hadir, padahal mereka bisa dikatakan mewakili negara atau mewakili pemerintah daerah. Baik, itu Bang. Terima kasih ya. Kita harus jeda dulu, tapi nanti setelah jeda kita akan mendengarkan puisi yang akan dibawakan oleh adik kita Angga. Tapi kita dengarkan satu ini dulu ya Mas Angga ya. Ayo kita break dulu yuk. Ya sahabat RPK dimanapun berada, kita kembali ke program kita tiap Senin pagi, obrolan sehat dan berisi. Program ini terselenggara atas kerjasama RPK 96.3 FM dengan Persatuan Wartawan Nasrani. Pagi ini kita mengambil topik membangun semangat persaudaraan di Cilegon. Baik, kita janji kita tadi, kita mau mendengarkan dulu satu puisi dari adik kita Angga. Silakan. Baik, saya akan membawakan sebuah puisi yang berjudul Bang Jono. Ya. Puisi ini bercerita tentang bagaimana kita hidup dalam kebinekaan, perlu adanya keterbukaan dan pikiran yang lebih modern. Bang Jono, namamu pasaran, tapi wajahmu rupawan. Aku suka caramu berpakaian. Kemeja putih, jasnya hitam, berdasi rapi alama. Rambutmu rapi seperti jambul ayam. Aku tidak sedang meledekmu Bang Jono. Hanya sedikit terpesona dengan sikapmu yang kadang sembrono. Dahulu Bang Jono, aku suka caramu menarik hati setiap insani. Aku suka caramu menarik dan memikat setiap masyarakat. Rayuan ramah dan sikap toleransi semu milikmu ternyata sungguh membuat candu. Bang Jono, dinamikanya memang rumit. Engkau adalah orang yang indah. Di satu sisi pesonamu sungguh menawan. Di sisi lain, kau menjadi komedi dan tontonan masyarakat. Bang Jono suka main pertunjukan. Tapi tak apalah. Sebab dirimu makin kaya dari hasil pertunjukanmu yang kau jual murah. Bang Jono suka berseru di atas mimbar tentang kedamaian. Bang Jono, aku suka semedi intelektualmu yang sering kau umbar. Aku suka suaramu yang bergema di mimbar. Tapi tiada perbuatan nyata yang kulihat yang sanggup menyapa sesama. Bang Jono, sudahi saja basa-basimu. Ubah pola pikirmu.
Dunia rindu melihatmu menjadi terang. Dunia rindu dirimu menjadi secercah garam yang membawa rasa di tengah beragamnya dunia. Bang Jono, bangkitlah. Jangan kau hambat keragaman yang membawa warna. Aku rindu, Bang Jono, melihat engkau berjaya dalam pola pikirmu yang indah tiada tara. Terima kasih. Iya, terima kasih. Beliau adalah mahasiswa STT Betal Indonesia yang ke depan akan menghadapi pergumulan seperti ini juga. Ya, Pak Beni, saya mau tanya ini ya, ada berapa gereja itu kira-kira yang sekarang sudah ada di Cilegon gitu? Apakah mereka juga masih ada permasalahan gitu ke depannya gitu? Silakan. Ya, kasih Bung Tony. Jadi umat Kristen di kota Cilegon itu terdiri berasal dari 17 gereja. Oh, ada 17 gereja. Umat Kristen di kota Cilegon ya. Di sana terdiri dari 17 gereja yang mereka hadiri untuk bersama-sama ibadah di beberapa tempat di luar kota Cilegon. Oh, di luar Cilegon kalau beribadah ya. Nah, jadi kembali pada narasi yang tadi saya sampaikan adalah bahwa filosofi bangunan sebagai sesama saudara ini yang perlu dipertajam dan diperkuat sehingga bahasan dan kebutuhan apapun bisa kita penuhi sebagai bagian komitmen kehidupan berbangsa gitu. Nah, bagi saya PBM itu sebagai sarana menolong kita yang diberikan pemerintah untuk membangun kehidupan bersama gitu. Jadi bukan untuk mengukur Bung Tony nggak terpenuhi, nggak bisa, Bung Agus nggak terpenuhi, nggak boleh gitu. Tetapi ketika ada kesulitan apa ya, nah kita bantu. Nah semangat itu yang saya pikir perlu dilihat dan digali dan digagas bersama-sama. Nah ini yang menjadi perjuangan PGI wilayah Banten untuk bisa mempertajam, memperdalam dan memperluas semangat ini gitu. Saya bukan lagi harus penuhi, tetapi bagaimana kita bersama-sama memenuhi yang diatur dalam peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 9 dan 8 tahun 2006 ini. Bahkan sebenarnya kalau sekiranya semangat persaudaraan itu masih dalam tahap yang harus perlu diperkuat, dalam pasal 14 ayat 3 itu kan ada slotnya tuh sebagai alternatif. Ya sudahlah, gak usah 60-90 lah, ternyata ada kendala. Maka pemerintah melakukan tugas sesuai dengan pasal 14 ayat 3. Kami fasilitasi. Gitu. Nah, sehingga sebenarnya ada beberapa jalur alternatif yang bisa ditempuh. Jalur dan alternatif ini bisa ditempuh kalau memang ada kesadaran terkait dengan semangat persaudaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga bahasan apapun oke-oke aja gitu. Ya kalau kita berempat lagi bicara sesuatu, bapak-bapak tentu nggak akan keberatan ketika saya tiba-tiba, yuk makan yuk. Nggak akan melihat dan memandang ini kok gimana ya Beni Halim tiba-tiba minta makan. Nggak sesuai acara nih. Nah gitu. Itu sih Bung Tony, Bung Agus dan teman-teman semua. Iya, terima kasih Pak Beni. Bang Yulius ini mau menanggapi dengan aturan-aturan yang ada saat ini, silakan. Ya, saya kira tadi saya dalam sisi tertentu saya sepakat apa yang disepakkan Pak Beni bahwa kita membangun semangat persaudaraan ya. Itu adalah salah satu yang menjadi roh kehidupan berbangsa bernegara kita.
Tetapi memang harus kita akui bahwa dalam proses kita membangun semangat persaudaraan, ada yang dalam tanda kutip sebagai penumpang gelap yang kemudian memanfaatkan aturan itu untuk kemudian memberangus pada eksistensi kelompok tertentu. Karena begini, saya melihat begini, memang kita bertemu dengan Tuhan, mengekspresikan keyakinan tidak butuh ruang ibadah dan lain-lain sebagai sebuah tempat. Tetapi bagi kelompok, bagi kita semua, bahwa tempat ibadah itu adalah simbol untuk kita mengekspresikan. Jadi iman itu juga butuh ritus sebenarnya. Nah, ketika misalnya tempat untuk kita mengekspresikan keimanan kita ternyata tidak mendapatkan tempat, bahkan justru penolakan dengan dalih apapun, saya kira justru ini yang menciderai spiritnya bangsa Indonesia yang sudah sejak zaman pra-kemerdekaan sudah tumbuh dengan semangat kebinekaan itu. Jadi saya kira bahwa kita bisa menjadi pembelajaran apa yang terjadi di Cilegon dan mungkin beberapa tempat yang lain yang mungkin tidak kita dengar masalahnya, tapi ternyata mungkin dengan kasus ini akan bermunculan bahwa kami di sini mendapatkan ini, mendapatkan itu. Saya kembali lagi bahwa yang poin utamanya bukan soal statistik untuk menentukan itu ya. Jadi angkanya 60-90 bahwa bukan soal statistik, tapi bahwa ini ada problem di belakang itu. Ada narasi yang kemudian menggunakan alasan apapun, khususnya statistik atau aturan yang berlaku di Indonesia untuk membenarkan perilaku-perilaku yang bersifat intoleran itu. Jadi saya kira mohon maaf Pak Beni, tentu ini perjuangan kita bersama bahwa Pak Beni tentu yang berinteraksi dengan masyarakat yang di sana, masyarakat Kristen, dan kami yang ada di Jakarta, kita akan mendorong supaya kembali kepada tadi spirit bahwa membangun semangat persaudaraan. Jadi itu yang poin yang paling penting. Jadi semangat persaudaraan juga kemudian jangan kemudian dikerucutkan atau direduksi bahwa yang kelompok ini saja yang mengatur persaudaraan, lalu kemudian pihak lain menjadi korban bagi dalam tanda kutip ya, menjadi korban bagi sebuah keinginan yang ini kami yang harus menentukan segala hal. Kira-kira itu. Iya, Bang Agus, sekalian closing statement nih. Ya, saya sekaligus ini menanggapi yang ada di YouTube ini ya. Saya setuju memang jangan kita selalu menyalahkan pemerintah, ya. Cocok ini benar, Sinode dan Aras juga datang menemui dan wali kota. Tapi perkembangan sekarang menurut saya sudah mulai kondusif ya. Dan ini kembali lagi ya, kita harus betul-betul menunjukkan bahwa apa yang diamanahkan UUD 45 kebebasan beragama dan juga beribadah itu dijamin oleh negara. Sehingga dengan demikian ini kewajiban kita untuk mensosialisasikan dan kita kawal supaya benar-benar terimplementasi dengan baik. Cilegon salah satu contoh bukan hanya bagi umat Kristiani ya, bagi teman-teman sahabat kita Islam ya, dan juga tentunya agama lain, Buddha, Konghucu, Hindu ya, kita dukung supaya kita masing-masing menjaga toleransi beragama. Itu juga yang kami sampaikan selalu menjadi platform kami di Partai Solidaritas Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Saya di sini Tony Armando bersama Sarah Naomi dengan narasumber kita yang ada di studio, Bang Agus, kemudian Bang Julius dengan Pak Beni mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya pagi ini. Sampai jumpa minggu depan. Salam. Ya. Oke, thank you.